salam rahayu, bahagia dan sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sahabat-sahabatku yang telah bersedia mampir ke akun YouTube channel saya Endless Light. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk sahabat-sahabat yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membacakan general reading untuk zodiak Taurus. Pesan malaikat, apakah yang ingin diberikan kepada zodiak Taurus, ya? Harus diperhatikan karena ini general reading, maka tolong diambil apa yang resonate dan tolong tinggalkan apa yang tidak resonate untuk Anda. Oke. Kita akan mulai untuk pembacaan tarotnya, ya. Oke, untuk spirit guide dan angels, apakah yang ingin disampaikan untuk sahabatku Taurus di awal bulan Mei 2022 ini? Oke, kita akan Baik, sahabatku, di sini saya sudah mempick up ada 5 card, ada the Death, 3 of Swords, the Lover, 6 of Swords, dan the Star. Kita akan bahas satu persatu. Di kartu pertama kita ada the Death, ya. Jadi Anda jangan menafsirkan dalam arti yang nyata, ya. Jadi karena kartu ini menyimbolkan sebuah fase dari keadaan sekarang, ya, yang akan segera Anda tinggalkan dan Anda bersiap memasuki fase berikutnya, ya. Jadi di sini walaupun kartu ini bisa juga diartikan sebagai bentuk kerugian, kegagalan dalam hubungan, keretakan dalam persahabatan, kehilangan pekerjaan, dan morat-marta kehidupan, kartu ini memberikan harapan perubahan yang tidak terduga. Ya, jadi di sini Anda mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk penantian itu. Jadi ketika kartu ini muncul, maka Anda akan menerima perubahan yang baru dan menciptakan suatu atmosfer yang baru di sekitar kehidupan Anda. Jadi pergunakanlah dengan sebaik-baiknya waktu Anda, ya, agar tidak dihantui oleh ketakutan atau ilusi Anda sendiri. Ya. Oke, di kartu yang kedua kita ada Three of Swords. Three of Swords ini adalah simbol hati yang tersobek oleh 3 buah pedang. Ya, adalah salah satu kartu yang bermakna negatif. Di sini mungkin sebagian dari Anda saat ini sedang dalam proses penyembuhan luka, ya. Dalam proses penyembuhan luka karena telah mengalami berbagai proses disakiti yang mungkin berulang kali, over and over again. Oke, jadi di sini kartu ini memberikan perspektif bahwa Anda harus bisa melihat semua permasalahan dari segi positif. Jadi ambil hikmahnya, ambil pembelajaran yang sangat berharga dari apapun masalah yang Anda hadapi. Ya, Anda harus yakin bahwa pasti ada hikmah di balik cerita. Ya, ada sesuatu yang sangat bermakna untuk Anda bisa evaluasi hubungan sebab akibat. Jadi Anda akan mengalami suatu proses menuju kedewasaan, kematangan jiwa, dan juga pertumbuhan spiritual. Ya, dan pada akhirnya Anda mampu membersihkan hati Anda sendiri menjadi lebih baik, jiwa Anda lebih bersih. Ya, Anda juga mampu untuk bisa memaafkan keadaan buruk yang Anda alami. Anda mampu memaafkan kepada mereka yang telah menyakiti Anda. Dan Anda telah mampu untuk menerima kenyataan hidup yang mungkin pahit, ya, yang harus Anda terima. Tetap Anda harus tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Anda telah sudah menjadi sosok manusia yang kuat sehingga mampu melewati semua ujian-ujian dan tes yang diberikan Tuhan kepada Anda. Jadi anggap saja bahwa mungkin hal-hal yang menyakiti Anda itu bisa menghapus dosa-dosa Anda, bisa menghapus karma buruk Anda. Jadi Anda pikir selalu ke arah yang positif sehingga Anda tidak terlalu berat beban hati Anda bisa lebih rilis lagi dan jiwa Anda pun jadi lebih bersih, ya, lebih kembali tenang, kembali damai. Baik, di kartu yang ketiga kita ada the Lovers, ya, atau sang pencinta. Ini bermakna kasih sayang, percintaan, dan hasrat, ya. Jadi kartu ini menyimbolkan fase baru untuk hubungan interaksi dan keputusan atau sikap yang harus Anda ambil. Jadi ketika Anda dihadapkan oleh pilihan
mungkin tidak mampu membedakan antara hasrat, emosi, cinta dengan pikiran, analisis, dan pengalaman. Jadi Anda menjadi kurang merasa yakin tentang keputusan manakah yang harus Anda ambil. Maka segala pertimbangan untung rugi, ya, plus minusnya, untung ruginya, Anda benar-benar harus menganalisa dengan sangat matang sebelum Anda mengambil sebuah keputusan atau sikap. Oke. Selain itu, kartu ini juga menunjukkan adanya rekomendasi bahwa intuisi, perasaan, dan cinta akan lebih bermakna untuk menyikapi perjalanan hidup Anda ke depan. Oke, selain itu, sebagian dari Anda di sini mungkin tengah mencoba agar bisa keluar dari masalah yang Anda hadapi. Jadi di sini pilihan yang ada bukan berarti baik atau buruk, namun Anda diberikan dua pilihan, ya, yaitu apakah akan melanjutkan sesuatu dengan apa adanya, ya, jadi mengalir apa adanya lalu menerima segala bentuk konsekuensinya, atau pilihan yang kedua, berani mengambil risiko untuk sesuatu hal yang baru. Jadi di sini Anda mesti benar-benar menganalisa, Anda juga mesti melihat dan mendengarkan intuisi Anda, suara hati Anda, tanpa harus melihat hitam dan putih setiap masalah. Jadi follow your heart, ikuti kata hati Anda. Jadi di sini maka Anda akan mampu memecahkan setiap masalah yang Anda hadapi. Ya. Oke, di kartu baik, di kartu yang berikutnya kita ada Six of Swords. Kartu ini ingin menegaskan adanya siklus baru yang memiliki harapan baru pula. Di sini Anda akan menempuh perjalanan dan telah siap menerima rintangan di depan. Anda menerima tantangan yang akan menjadikan Anda lebih baik lagi, menjadikan Anda menjadi suatu pribadi atau individu yang lebih baik lagi. Di sini sebagian dari Anda kemungkinan bisa mengalami berpindah rumah, mendapatkan pekerjaan baru, atau melakukan perjalanan, atau bisa juga memiliki hubungan asmara yang baru, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah cerminan dari simbol kartu tersebut. Anda telah memiliki cara pandang yang sangat lebih positif dibandingkan masa lalu yang kurang menguntungkan. Namun Anda juga menyadari di sini bahwa segala rintangan dan hambatan pasti akan menghampiri Anda, ya, karena hidup adalah proses pembelajaran terus-menerus. Ya, selama kita masih hidup, pasti akan ada aja masalah yang akan datang. Dan masalah-masalah tersebut yang akan membuat kita menjadi semakin dewasa, semakin bisa mengenal dan memaknai apa arti hidup itu sendiri. Jadi di sini Anda akan memperoleh suatu penghormatan dan harga diri Anda akan kembali setelah melewati masa-masa yang sulit. Karena Anda sudah mampu untuk merilis, Anda sudah berserah, Anda sudah legowo, sudah ikhlas untuk bisa melakukan healing yang di sini Three of Swords. Ya, Anda sudah saat ini di level sudah let it go, ya, sudah rilis, sudah ikhlas, sudah legowo. Maka di sini Anda akan kembali memperoleh kehormatan, harga diri setelah melewati masa-masa yang sulit, keberanian, keyakinan bahwa Anda harus menata masa sekarang untuk masa depan Anda yang lebih baik lagi. Oke, di kartu terakhir kita memiliki The Star. Ini semua manusia pasti memiliki cita-cita dan impian yang memungkinkan untuk bisa menjadi orang yang berguna bagi dirinya maupun orang lain. Hanya tinggal bagaimana manusia itu sendiri meyakinkan dan mampu berjuang untuk mencapai kesuksesannya, untuk mencapai goalnya, ya. Jadi ketika kartu ini terpick up, maka saat ini Anda tengah berada pada sebuah keyakinan dan rasa optimis dan penuh percaya diri akan suatu kenyataan yang akan membahagiakan diri Anda. Di sini Anda telah menemukan potensi diri Anda dan mengembangkan menjadi hal yang sangat positif. Ya, jadi selain itu kartu ini juga ingin memberikan suatu gambaran bahwa kesulitan yang pernah Anda alami perlahan-lahan bisa Anda tinggalkan dan berganti dengan sesuatu yang baru, yang lebih positif, yang lebih bisa memberikan value kepada Anda. Ya, pintu kehidupan yang menjanjikan Anda telah terbuka lebar. Ya, dan Anda diharapkan atas keyakinan Anda untuk menepaki tangga-tangga tersebut dengan penuh kesungguhan, penuh dengan totalitas, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Jadi jangan biarkan lagi apakah adanya rasa ragu atau kurang percaya diri atau pesimis yang menghantui perasaan Anda. Dan jangan pula membiarkan adanya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang bisa mematahkan ambisi Anda, semangat dan harapan Anda. Jadi kartu The Star ini menyimbolkan bahwa kemampuan
kemampuan Anda yang bisa dan mampu melepaskan masa-masa yang sulit, trauma masa yang lalu yang menyakiti hati Anda, menjadi lebih baik, positif, dan menjadi lebih abadi lagi untuk jangka panjang yang lebih baik lagi untuk Anda. Jadi bagaimanapun keadaan Anda saat ini, dengan adanya kartu ini akan bisa mampu memberikan inspirasi, pengharapan, prospek, peluang, dan semangat yang sangat luar biasa untuk Anda. Ya, jadi di sini Anda harus mempersiapkan diri Anda memasuki fase yang lebih baik lagi dengan tetap meyakini dan mempercayai keputusan Anda. Baik sahabatku, saat ini sudah selesai pembacaan tarot. Saya akan lanjutkan dengan pembacaan oracle card-nya. Oke, untuk zodiak sahabatku, ya, untuk zodiak Taurus. Spirit guide dan angels, apakah yang ingin disampaikan untuk sahabatku Taurus untuk pesan malaikat di bulan awal Mei 2022? Oke, saya akan mempick up sebanyak 2 card ya untuk zodiak Taurus. Oke, di sini kita ada Lord Shiva, Transcendence. Ya, saya bacakan. Rise up, honor your inner force, step are being given, dance with the universe. Di sini ada dikatakan ya oleh kartu yang menyimbolkan Lord Shiva atau Dewa Siwa bahwa Anda harus bangkit, Anda harus rise up, Anda harus bangkit, Anda harus bangun ya dari keterpurukan Anda. Anda harus bisa menghargai kekuatan yang ada di dalam diri Anda ya. Langkah-langkah, step-step semua sudah diberikan oleh Sang Ilahi, oleh para malaikat, oleh para leluhur Anda. Saatnya Anda berdansa dengan alam semesta, karena Sang Ilahi, alam semesta, leluhur, dan juga spirit guide dan malaikat Anda semua sangat-sangat mensupport Anda. Jadi Anda diwajibkan untuk bisa bangkit dari keterpurukan Anda, apapun masalah Anda saat ini. Ini adalah saatnya untuk bangkit, saatnya Anda untuk menggapai lagi impian Anda yang mungkin karena ada masalah-masalah kemarin jadi terabaikan. Oke, di sini ada Kutumi, Clock of Wisdom. Ya. Oke, di sini dikatakan you already know the answer you seek. Trust what you know. Anda sudah tahu jawaban apa yang Anda butuhkan, jawaban apa yang Anda cari. Anda itu sudah tahu, ya. Anda harus percaya dan harus yakin tentang apa yang Anda ketahui. Di sini Anda harus berpikir dan bersikap secara bijaksana, ya. Anda sudah tahu apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cari jawabannya ada di dalam diri Anda. Anda harus dengarkan apa kata hati Anda, intuisi Anda. Oke, untuk kartu oracle berikutnya saya akan ambil sebanyak 2 card. Taurus bulan Mei 2000. Saya ambil lagi di sini sebanyak 2 card. Oke, untuk zodiak Taurus, pesan malaikat apakah yang ingin disampaikan kepada sahabatku? Zodiak Taurus. Baik,
Saya bacakan terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita ada God box, ya, kotak Tuhan. Di sini Anda disarankan oleh para malaikat spirit guide Anda untuk menulis segala bentuk kekhawatiran, kecemasan, dan keinginan Anda yang paling dalam di secari kertas. Kemudian Anda letakkan ke dalam special container atau kotak yang kita katakan sebagai God box atau kotak Tuhan, ya, sebagai suatu jalan atau cara atau suatu bentuk bahwa Anda telah menyerahkan kepada Tuhan, bahwa Anda sudah letting go apapun itu kekhawatiran Anda, ya, kecemasan Anda sudah menyerahkan kepada Tuhan, Anda sudah merilis dan memperbolehkan Tuhan untuk menolong Anda, ya, God box. Jadi Anda akan merasa lebih ringan, feeling Anda, hati Anda akan merasa lebih ringan, ya. Oke, di berikutnya kita ada books, ya. Your life purpose involve writing, reading, editing, or selling spiritually based books. Jadi di sini sebagian dari Anda, tujuan hidup Anda melibatkan, ya, menulis, ya, atau membaca, atau editing, atau menjual buku-buku yang berkaitan dengan spiritual. Oke. Anda bisa menggali lagi lebih dalam skill tersebut, ya. Oke, di kartu oracle kita yang berikutnya di sini saya bacakan: romantic, flirtatious, introspective, fickle, falling in love, being swept off your feet, a sudden love affair, a lack of balance in relationship, situation or topic that make your heart flutter, a love of art and poetry. Oke, di sini kemungkinan sebagian dari Anda sedang mengalami suatu hubungan yang romantis, ya. Mungkin Anda juga ada yang jatuh cinta, ya, adanya suatu kurangnya keseimbangan dalam suatu hubungan. Di sini sebagian dari Anda juga mencintai adanya suatu bentuk seni dan puisi. Oke, di sini dikatakan oleh kartu ini bahwa Anda perlu bertindak aktif melakukan proses penyelesaian yang berhubungan dengan cinta, karir, atau bisnis. Sebuah kesempatan yang menuju kesuksesan ditunjukkan kartu ini. Jadi di sini perasaan Anda yang tadinya kurang menentu atau galau menjadi lebih stabil. Anda siap menata hidup Anda untuk menjadi lebih baik lagi, ya. Anda juga harus mempersiapkan diri Anda memulai usaha dengan pendekatan-pendekatan intensif sesuai dengan hati nurani Anda. Di sini ya juga sebagian dari Anda akan menjalin hubungan emosional. Jadi dengan adanya suatu hubungan emosional, maka kemungkinan Anda akan menerima suatu bentuk timbal balik berupa tawaran-tawaran yang membahagiakan hati Anda. Dan di sini juga sebagian dari Anda saat ini berada pada pola pikir yang sangat idealis, ya. Oke, di kartu berikutnya kita ada loyal, dedicated, protective, apprehensive, plan carefully before taking action, but then get going. Jadi di sini Anda disarankan oleh para malaikat dan spirit guide Anda untuk bisa merencanakan sesuatu hal atau proyek atau pekerjaan, ya, secara sangat hati-hati dan perhatikan secara detail sebelum Anda mengambil action, sebelum Anda mengambil tindakan. Ya, ketika Anda sudah benar-benar siap semuanya, Anda harus segera mengambil tindakan nyata. Ya, Anda juga jangan lupa, Anda juga harus menunggu saat yang sempurna, saat yang tepat untuk bisa mengimplementasikan rencana tersebut. Ya, di sini Anda nggak usah khawatir karena ada angels, ya, penjaga Anda, spirit guide Anda akan melindungi Anda, akan mengawasi dan melindungi Anda. Ya. Oke, kita akan membuka lagi di sini kartu oracle yang berikutnya. Kartu berikutnya ini adalah oracle untuk self-care dan self-love. Oke, saya akan mempick up sebanyak 2 card, ya, di sini untuk zodiak Taurus. Malaikat apakah yang ingin disampaikan kepada sahabatku Taurus? Oke, saya juga akan ambil kartu oracle yang terakhir.
Untuk zodiak Taurus, ini ada yang jatuh. Ini saya akan mengambil jump card ya. Jump card adalah kartu yang saat saya shuffle dia akan terjatuh dengan otomatis ya. Oke, di sini kartu berikutnya kita ada hydrate ya, atau melembabkan. Jadi di sini Anda disarankan untuk bisa merefresh, menyegarkan, melembabkan body Anda, soul Anda, mind Anda ya. Jadi pikiran, jiwa Anda ya, dan juga fisik Anda kembali untuk lebih melakukan refreshment lagi ya. Anda lebih melakukan suatu bentuk penyegaran. Di sini Anda bisa melakukan suatu cleansing atau spiritual bathing, atau Anda bisa melakukan atau menyalakan diffuser ya, yang bisa membuat atau membuat jiwa Anda, batin Anda menjadi lebih calm, menjadi lebih tenang, dan menjadi lebih damai ya. Nah, di sini ada kartu berikutnya, make an altar. Oke, ketika Anda membuat suatu tempat persembahyangan di rumah Anda ya, Anda akan menjadi lebih fokus untuk berkomunikasi kepada Sang Ilahi ya, kepada leluhur Anda juga ya. Anda akan bisa lebih mudah terkoneksi dengan beliau ya. Make an altar ini sangat spiritual sekali. Jadi di sini disarankan Anda untuk bisa lebih meningkatkan lagi untuk dari sisi spiritual ya. Kemudian di kartu berikutnya kita ada Six of Fire. Victory, good news is on its way, public recognition or word. Di sini Anda akan mengalami suatu kemenangan, ya, berita yang sangat luar biasa gembira saat ini sedang dalam perjalanan menuju Anda, yang akan menghampiri Anda sebentar lagi. Kemudian di sini sebagian dari Anda akan mengalami public recognition dan akan menerima suatu penghargaan atas hasil kerja keras yang Anda lakukan selama ini. Ya, jadi jangan berhenti untuk melakukan apa yang baik untuk Anda, baik untuk masa depan Anda. Terus jalankan dengan konsisten, ya, dengan penuh komitmen bahwa di ujung sana they are the light, the end of the tunnel. Anda nggak usah khawatir bahwa sesuatu yang Anda kerjakan dengan sangat fokus dan keras pasti akan terbayar jerih payahnya. Anda akan menikmati hasilnya. Ya, jadi harus sabar dan terus konsisten. Oke, di sini ada Five of Fire. Di sini dikatakan competing goals, bear some detail, conflict with others. Jadi di sini sebagian dari Anda akan mengalami suatu konflik dengan seseorang. Di sini kartu berikutnya ada Five of Fire, ya. Competing goal, bear some detail, conflict with others. Jadi di sini ada detail yang mengganggu, adanya suatu konflik dengan seseorang. Berkompetisi dengan seseorang, ya, yang memiliki mungkin tujuan yang sama dengan Anda. Oke, di sini ada Five of Fire. Jadi di sini akan adanya satu konflik kemungkinan untuk Anda, sebagian ya, ambil yang resonate. Sebagian akan mengalami mungkin suatu konflik dengan seseorang, ya, adanya suatu persaingan, ya, kompetisi, persaingan, akan ada sesuatu hal yang sangat detail yang akan mengganggu mungkin. Di sini Anda disarankan untuk lebih bersikap hati-hati, selalu bersikap tenang, ya, dan harus bersikap bijak. Jangan terbawa oleh emosi. Ketika Anda bersikap tenang dan bijak, maka Anda akan lebih mudah untuk menemukan solusinya. Setiap masalah yang akan Anda hadapi pasti akan lebih mudah terselesaikan. Ya, mungkin kita bisa melakukan komunikasi yang lebih clear lagi, ya, agar bisa terhindar dari perseteruan atau konflik ini. Oke. Baik, sahabatku Taurus, sekian untuk pembacaan pesan malaikat untuk di awal Mei 2022. Kalau
tolong diambil sekali lagi apa yang resonan untuk Anda dan apa yang tidak resonan untuk Anda. Di sini sebelumnya saya ada book and answer, dan di sini saya akan mencari satu jawaban untuk Anda sahabat Taurus. Mungkin ada yang resonan atau yang tidak. Coba Anda pikirkan apa pertanyaan yang akan Anda kira-kira temukan. Jawabannya adalah make a list of why. Jadi Anda disarankan untuk membuat suatu list atau suatu daftar tentang dengan tema kenapa, make a list of why. Oke, sekian untuk pembacaan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bisa bermanfaat membantu Anda semua. Terima kasih banyak atas atensinya yang telah menonton sampai selesai video saya. Salam rahayu, bahagia dan sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih banyak.